Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Naja Almagi, NRP 21236033 dari kelas 2D4 EB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas interrupt microcontroller. Isi dari video ini adalah: satu, penjelasan tentang konsep interrupt yang digunakan dalam tugas ini. Dua, penjelasan kode program yang telah dibuat. Tiga, demo hasil simulasi di PCLAM dan analisa kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Sebelum itu, kita tahu apa yang dimaksud dengan interrupt pada microcontroller. Interrupt pada microcontroller ini adalah mekanisme yang memungkinkan untuk suatu proses atau tugas untuk dihentikan sementara guna menangani kejadian mendesak sebelum kembali melanjutkan tugas yang sedang berjalan. Interrupt berfungsi sebagai sistem alarm yang memberitahu microcontroller bahwasanya ada peristiwa penting yang harus ditangani, seperti pada tugas kali ini menggunakan tombol yang ditekan sebagai pemicu interrupt. Pada tugas kali ini menggunakan interrupt eksternal karena dipicu oleh sinyal dari luar microcontroller, yaitu tombol tekan. Adapun cara interrupt adalah: program utama berjalan seperti biasa. Dua, ketika terjadi suatu peristiwa yang memicu interrupt, microcontroller akan menghentikan sementara program utama. Yang ketiga, microcontroller menjalankan interrupt service routine atau ISR, yaitu berfungsi untuk menangani interrupt. Setelah ISR selesai dieksekusi, microcontrollernya mengambil kembali alamat program utama yang disimpan di stack. Lalu program utama dilanjutkan dari titik terakhir sebelum interrupt terjadi. Berikut ini programnya untuk tugas yang pertama, yaitu setelah inisialisasi loop utama berjalan PB5 toggle on off setiap 1 detik yang hasilnya LED berkedip selama 1 detik. Setiap 1 detik maksudnya. Tetapi ketika PD0 ditekan, maka PB4 menyala selama 200 milisecond. Fungsi ini adalah interrupt service routine atau ISR untuk interrupt 0 atau PD0. ISR ini akan dipanggil secara otomatis setiap kali terjadi trigger pada interrupt 0. Maka dapat kita simulasikan ketika PD2 ini ditekan, maka akan terjadi on off pada PB5 itu akan berkedip selama 1 detik. Kita lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu efek delay pada interrupt. Penjelasan kode program sama dengan single interrupt, hanya menggunakan delay pada ISR yang awalnya 200 milisecond menjadi 1 detik. Dapat dilihat jika ISR terlalu lama, misalnya ada delay 1000 milisecond, maka program utama akan tertunda terlalu lama. Interrupt lain bisa tertunda atau hilang. Jika terjadi interrupt lain selama ISR berjalan, interrupt tersebut mungkin tidak bisa dieksekusi. Maka dapat kita simulasikan ketika kita pencet pada PD2, maka akan terjadi delay, yaitu selama 1 detik tadi. Itu bisa kita lihat di situ. Untuk yang selanjutnya, yakni tugas ketiga, jika tombol input ditekan, PD2 berubah dari low ke high, ISR interrupt 0 flag dipanggil LED pada PB0 menyala. Program utama dihentikan sementara untuk menangani interrupt. Setelah ISR selesai, program utama kembali dilanjutkan. Jika tombol interrupt 1 ditekan, PD3 berubah menjadi low ke high, yaitu ISR interrupt 1 flag dipanggil LED
pada PB0 mati. Program utama diberhentikan sementara untuk menangani interrupt. Setelah ISR selesai, program utama kembali dilanjutkan. Jika well1 dihapus, program akan keluar dari main dan masuk ke kondisi idle atau reset yang menyebabkan interrupt tidak bisa lagi dieksekusi. Maka dapat kita lihat di simulasi, yaitu ketika PD2 dinyalakan, maka PB0 juga akan menyala, dan ketika PD3 ditekan, otomatis lampu di PB0 itu akan mati. Kita akan lanjut di tugas yang selanjutnya, yaitu saat program mulai, LED pertama menyala di PB0. Loop utama menjalankan running LED berdasarkan nilai arah. Jika arah sama dengan 0, LED bergerak dari kiri ke kanan. Jika arah sama dengan 1, LED bergerak dari kanan ke kiri. Jika tombol interrupt 0 PD2 ditekan pada ISR atau interrupt fake akan mengubah arah sama dengan 1, membuat LED berjalan dari kanan ke kiri. Jika tombol interrupt PD3 ditekan, maka ISR interrupt 1 fade akan mengubah arah sama dengan 0, membuat LED berjalan dari kiri ke kanan. Program tersebut akan berjalan terus dalam loop utama, sementara arah LED bisa berubah kapan saja berdasarkan interrupt. Berikut simulasinya, yaitu ketika kita tekan PD2, maka akan bergerak dari kanan ke kiri, dan ketika PD3 ditekan, maka akan bergerak dari kiri ke kanan. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau materi yang saya kurang pahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.